Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Tandorio. Ini kita masih disupport dari tokonya WAC Store yang ada di Shopee. Linknya ada di deskripsi, kalian tinggal klik aja. Dan gua ingetin lagi, jangan lupa buat subscribe juga channel YouTube-nya 1 Menit TV. Karena itu adalah official channel dari WAC Store. Jadi semua produk-produk yang dijual di tokonya WAC Store udah ada reviewnya juga di 1 Menit TV. Oke, kembali lagi ke jam tangannya. Untuk kemasan dia masih sama ya, pakai box karton warna gelap dan ada logo brand di bagian atasnya. Terus untuk kelengkapannya juga masih sama. Ada user manual dan dapat kain microfiber buat ngerawat jam tangannya. Nah, walaupun di sini nggak ada kartu garansi, tapi kalau kita belinya di toko WAC Store, maka otomatis akan dapat garansi mesin selama 1 tahun. Jadi kalian udah nggak perlu khawatir. Oke, ini dia jam tangan yang akan kita review. Tandorio Automatic Homemade-nya Serica 5303. Jam tangan ini berkonsep diver watch dengan dial legible dan rotating bezel pastinya. Nah, untuk desainnya sendiri nggak terlalu pasaran banget loh. Karena mulai dari komposisi dial aja dia udah agak beda dari kebanyakan jam tangan diver pada umumnya. Biasanya kan kalau di jam tangan diver markernya paling cuma pakai buletan-buletan atau yang bentuknya balok kayak gitu. Nah, kalau di jam tangan ini marker bulet-buletnya ada, marker baloknya juga ada, ditambah lagi ada marker angkanya untuk jam 3, 6, 9, dan 12. Lengkap sama menit trackernya juga. Otomatis dialnya ini kelihatan rame ya. Belum lagi ditambah ada logo brand di bawah jam 12. Terus ada keterangan automatic 200 meter atau 660 feet di atas jam 6. Ini jadi makin padat banget ya dialnya. Cuma sayang sih, minusnya tuh cuma satu. Di sini nggak ada fitur kalendernya sama sekali. Kemudian bagian hands-nya juga bagus. Dia bentuknya anak panah dan jarum detiknya lollipop design. Yang mana bagian hands dan semua markernya ini udah dilengkapi dengan luminous dari Super Luminova jenis C3 yang kualitas nyalanya tuh terang banget dan tahan lama. Gak cuma dial aja guys, untuk bagian bezel juga ini unik. Dia punya dual insert, yaitu seramik dan aluminium. Dan yang pastinya punya dua fungsi juga. Bagian yang seramik warna hitam ini timer untuk menyelam, tapi di sini juga ada yang unik lagi nih. Kalau biasanya garis-garis indeks menit ini ada di sebelah kanan, di sini dia malah ada di sebelah kiri. Terus untuk yang fungsi insert aluminium ini dia bisa dijadiin buat wartime kayak gini. Jadi adanya dual insert ini emang ada fungsinya masing-masing. Dan untuk jenis bezelnya sendiri dia unidirectional rotating bezel dengan 120 klik. Untuk feel putarannya enteng dan clicky, gripnya juga enak, nggak gampang slip. Cuma penyakitnya microbrain di harga segini tuh dia masih agak bouncing. Tapi overall sih udah bagus. Next, untuk bagian kaca ini juga udah bagus banget. Dia pakai sapphire crystal with anti-reflective yang jenisnya double dome. Jadi selain bagian atas, bagian bawah atau bagian dalam kacanya ini juga cembung. Kemudian untuk case sudah pasti pakai 316L stainless steel. Untuk desain case-nya sih standar ya. Cuma yang cakep di sini adalah bagian laknya guys. Dia melintir dan dikasih dua finishing, polish dan brush. Dan untuk kualitas finishingnya juga udah bagus banget. Kemudian untuk crown, walaupun punya diameter yang lumayan gede, tapi dia slim atau tipis. Jadi positifnya tuh pas dipakai di tangan dia nggak terlalu mengganggu pergerakan. Dan karena ini diver watch, jadi udah pasti jenisnya screw down crown. Nah, tapi yang harus kita perhatiin di sini adalah ketika mau setting waktu. Karena jam tangan ini pakai movement Seiko NH35 yang aslinya tuh ada fitur tanggalnya. Jadi di sini kalau kita tarik crown dan nggak full,
terus diputar berlawanan arah jarum jam, ini akan setting tanggal. Nah, ini berasa banget pergerakan gigi-gigi movementnya guys. Jadi kalau kita mau setting waktu, tarik crownnya sampai full atau sampai mentok, terus baru diputar searah jarum jam. Untuk bagian strap juga udah bagus, materialnya solid stainless steel. Di sini dia pakai dua jenis finishing juga ya, matching sama case-nya, cakep. Terus untuk clasp ini pakai yang jenis butterfly clasp, yang pasti dia akan kelihatan lebih rapih. Dan untuk ukuran strap atau lebar lagnya 20 mm. Desain lagnya juga universal ya, jadi lebih leluasa kalau kita mau gonta-ganti strap. Lanjut untuk bagian belakang, penampakannya kayak gini. Dia polos, nggak ada gambar apa-apa. Di sini cuma ada info speknya aja. Dan untuk jenisnya ini screw down case back. Terus untuk movementnya tadi gue udah sebutin ya. Jam tangan ini pakai mesin Seiko Automatic NH35. Dan sorry banget kali ini gue nggak bisa bongkar case backnya. Karena ini barangnya punya orang dan kondisinya juga masih baru. Jadi sangat beresiko lah kalau nanti sampai tergores dan ada apa-apa gitu ya. Tapi bisa dipastiin sih kalau movementnya ini adalah NH35 dari Seiko. Untuk ukuran diameternya ada di angka 40 mm, tebelnya 13 mm, dan lak-tulaknya 48 mm. Untuk sebuah jam tangan diver, diameter 40 mm ini tergolong sedang. Jadi buat dipakai di tangan-tangan kecil kayak gue ini masih cocok. Terus bagusnya juga untuk bentuk laknya dia lengkung. Jadi kayak ngikutin bentuk pergelangan tangan kita. Ini berasa nempel dan pas banget di pergelangan tangan gue. Oke, kesimpulannya Tandorio Homage-nya seri K5303 ini bisa jadi pilihan buat yang pengen punya koleksi diver watch tapi dengan tampilan yang agak beda dari biasanya. Ukurannya juga menurut gue sih tergolong ideal lah buat jam tangan diver. Buat tangan gue yang lingkarnya cuma 15,8 cm aja masih oke. Apalagi kalau tangan kalian 16 cm atau 17-18 cm, itu akan lebih cocok pakai jam tangan ini. Soal build quality udah jangan ditanya lagi lah ya. Ini udah solid banget materialnya. Untuk harga di marketplace Indonesia ini ada di sekitar 2,5 juta. Dan kalau lihat dari desain sama speknya sih harusnya masih masuk. Oke guys, itu tadi review dari Tandorio Homage seri K5303 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.